Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tak terasa kita sekarang berada di bulan suci Ramadan, di mana bulan tersebut kita sebagai umat Islam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Dikisahkan bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menjelang waktu maghrib didatangi oleh seorang pengemis. Lalu kemudian Imam Ahmad bin Hanbal melihat di dalam rumahnya apakah ada persediaan makanan untuk sang pengemis tersebut. Ternyata ketika didapati di dalam rumahnya hanya terdapat 2 potong roti kering, yang mana satu roti tersebut akan beliau makan untuk berbuka, dan satu potong roti lagi beliau akan gunakan untuk sahur. Akan tetapi apa yang beliau lakukan dengan 2 potong roti tersebut? Ternyata beliau memberikan 2 potong roti tersebut kepada sang pengemis. Kalau kita lihat, subhanallah, inilah yang benar-benar dari puasa yang dicontohkan oleh para ulama. Bahwasanya puasanya betul-betul mempengaruhi kualitas kehidupannya. Dan bahkan beliau hanya berbuka dengan air putih dan juga sahur dengan air putih. Sebagaimana kita ketahui sama-sama, puasa merupakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat Islam. Yang pengertiannya bukan hanya sekedar menahan lapar dan menahan haus saja. Akan tetapi puasa lebih luas pengertiannya daripada itu. Lantas bagaimanakah puasa sejati yang tidak hanya menahan lapar dan menahan haus saja? Sahabat Nabi besar Muhammad SAW berkata dari Jabir bin Abdullah bahwasanya beliau pernah mengatakan, "Iza sumta, apabila engkau berpuasa, falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka." Apabila engkau berpuasa, maka hendaklah telingamu ikut berpuasa dan matamu ikut berpuasa dan lisanmu juga ikut berpuasa. Nah, inilah yang dimaksud dengan puasa sejati. Seluruh anggota badan kita senantiasa berpuasa. Lisan kita berpuasa, tidak berbicara yang tidak baik, tidak menggibahi orang lain. Dengan catatan semoga penataran di dalam 1 bulan suci Ramadan ya bisa memberikan dampak yang positif bagi kehidupan kita di luar bulan suci Ramadan. Dahulu kala ada salah satu kisah yang sangat menarik. Rasulullah SAW didatangi oleh salah seorang sahabat dan beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna mra'atan," bahwasanya ada seseorang wanita, taqumul laila wa tasuman nahar. Dia senantiasa bangun di sepertiga malam untuk menunaikan salat tahajud, dan di setiap siang harinya dia senantiasa mengerjakan bulan puasa. Para sahabat yang berada di sekitar Rasul SAW takjub dengan apa yang dilakukan oleh wanita tersebut. Akan tetapi tidak sampai sebatas itu, sang pemuda tersebut menjelaskan apa yang senantiasa ia lihat tentang wanita itu. Akan tetapi ya Rasul, ya, sang wanita ini ternyata sering berbicara, menghina, ya, kemudian juga menggibahi tetangga-tetangganya dan juga melontarkan perkataan-perkataan yang sangat dibenci oleh tetangganya.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, innaha min ahlin nar. Sesungguhnya wanita tersebut merupakan penghuni neraka. Dari sinilah kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya puasa bukan hanya menahan lapar dan haus saja, akan tetapi telinga ikut berpuasa, mulut pun ikut berpuasa, dan mata kita pun harus untuk berpuasa. Kemudian, kenapa mata ini juga harus berpuasa? Karena di dalam Islam, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, kullil mu'minin, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menjaga pandangannya, wa yahfazu furujahum, dan juga menjaga kemaluannya. Dan lantas bukan hanya kepada kaum mukmin saja yang laki-laki, begitu pula dengan yang perempuan. Wa kullil mu'minat, dan katakan juga kepada wanita-wanita yang muslimah yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaghdudna min absarihinna, hendaklah mereka menjaga pandangan matanya, wa yahfazna furujahunna, dan juga menjaga kemaluannya. Melihat dengan penglihatan yang baik, melihat dengan hal yang baik-baik, melihat Al-Quran, melihat hadis-hadis Nabi, melihat dan mendengarkan pengajian. Bukan senantiasa mata kita ini, ya, mata kita ini senantiasa tidak dipertanggungjawabkan oleh Allah. Semuanya pasti akan diberikan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, di mana akan datang sebuah masa mulut-mulut kita akan terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki pun akan bersaksi. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang senantiasa kita lakukan selama kita hidup di dunia. Jadi mata merupakan titipan dari Allah, telinga pun, ya, merupakan titipan dari Allah, dan lisan pun merupakan titipan dari Allah. Hendaklah apa yang dititipkan kepada kita, kita pakai untuk hal yang baik-baik. Mata untuk melihat yang baik, lisan pun berbicara dengan pembicaraan yang baik. Dan yang terakhir yaitu adalah telinga pun ikut berpuasa. Bagaimanakah telinga juga ikut berpuasa? Ya, hendaklah ketika kita ingin mendengar, dengarkan juga perkataan yang baik-baik. Dengarkan ketika orang sedang membaca Al-Quran. Dengarkan ceramah-ceramah dari para asatiz. Dan juga jangan mendengarkan yang sekarang mungkin sudah ada di berbagai macam media. Media gosip, lambe turah. Kemudian media-media gosip lainnya yang mana senantiasa Allah menitipkan telinga kita ini untuk mendengarkan yang baik-baik. Semoga dengan puasanya mata kita, puasanya lisan kita, dan juga puasanya telinga kita, dan seluruh anggota tubuh kita, semoga kita mendapatkan puasa yang sejati, puasa yang betul-betul bukan hanya menahan lapar dan haus saja, akan tetapi betul-betul puasa yang senantiasa ketika kita berpuasa akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian untuk kultum hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.